Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam, Baik, baik Bu. Bu. Waduh, kok lemes gitu? Kalian udah pada sarapan belum nih? Sudah, Bu. Sudah Bu. Kalau udah sarapan gitu harusnya semangat dong. Yuk coba sekali lagi ya Ibu tanya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Bu. Sip, bagus ya. Nah harus gitu setiap pertemuan tuh kayak gini ya. Jangan lesu-lesu lagi, oke? Oke, baik Bu. Oke, Bu. Oke, sebelum masuk mungkin kita bisa berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Reja mungkin. Ya, baik Bu. Oke, teman-teman dan sobat-sobatku sekalian di sini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Reja sudah memimpin doa. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu nih. Yang pertama ada Asri. Asri hadir. Hadir, Bu. Asri gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Coba sekarang Ibnu. Ibnu hadir, Ibnu. Siap, hadir Bu. Siap, hadir ya. Bagus sekali. Semangat ya Ibnu ya. Selanjutnya Naufal nih. Naufal hadir. Naufal mana nih? I'm here, Mom. I'm here. Oke, semangat ya. Nah, lanjutkan lagi nih. Sekarang selanjutnya Reja. Hadir Reja. Reza di sini Bu. Always hadir. Oke, sip. Bagus ya. Semangat anak-anak semuanya. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Ibu pengen ngobrol-ngobrol santai dulu sama kalian mengenai materi minggu kemarin nih. Masih ingat nggak kita minggu kemarin itu membahas mengenai materi apa? Coba. Ayo, siapa? Ketahuan nih yang nggak belajar di rumah. Nggak baca-baca lagi materinya ya? Belajar, Bu. Belajar kok, Bu. Oke, kalau gitu jawab dong pertanyaan Ibu. Coba, Naufal, jawab. Ibu tadi pertanyaan apa, Bu? Ayo, apa barusan? Ini barusan banget loh, Naufal. Belum 10 menit. Masa udah lupa, Pal? Tadi Bu, sebenarnya saya mendengarkan Ibu, tapi nggak tahu tiba-tiba lupa aja gitu, Bu. Aduh, coba teman-temannya Naufal mungkin ada yang mau ngasih tahu tadi pertanyaannya apa? Materi minggu kemarin, Pal, itu bahas tentang apa? Kemarin bahas apa ya? Warna bukan, Bu? Yang ada warna CMYK itu sama warna RGB kan? Kalau nggak salah. Nah, iya betul ya. Minggu kemarin kita membahas warna. Coba sekarang kalian semuanya coba minum dulu deh biar fokus ya. Coba ada minumannya, air putihnya coba diminum dulu ya. Nah, aduh Reja seteko ya. Boleh. Coba. Ya, bagus ya. Minum dulu. Udah minumnya? Bisa Ibu lanjutkan nggak nih anak-anak? Aman, Bu. Oke, lain kali kalian itu kalau belajar itu kalau mau belajar ya, mau sekolah gitu, mau kelas itu sarapan dulu ya anak-anak ya, atau minimal kalian minum dulu deh biar fokus gitu ya. Jangan di pelajaran Ibu aja, di guru-guru yang lainnya juga sama ya, harus seperti itu, oke? Baik, Bu. Oke Bu. Mohon maaf, Ibu. Iya, tidak apa-apa ya, Naufal. Ini bisa menjadi pelajaran ya untuk kita ke depannya gitu. Agar kita itu bisa lebih fokus lagi untuk siap menerima pembelajaran. Ini bukan untuk Naufal aja ya, untuk semuanya juga ya, mohon diperhatikan. Baik, Ibu. Oke, jangan lesu gitu dong, Naufal. Coba ya, semangat ya. Semangat, Naufal ya. Bu, semangat. Siap, ini bisa Ibu lanjutkan? Oke. Lanjut, Bu. Oke, kita kembali ke laptop lagi nih anak-anak ya. Jadi untuk minggu kemarin itu betul ya apa yang dikatakan oleh Naufal, kita itu membahas mengenai warna. Ada warna CMYK dan juga warna RGB. Nah, sekarang coba nih, perbedaan warna CMYK dan juga RGB. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Oke, boleh. Silakan aja.
Ya, perbedaannya mungkin dari kumpulan warnanya juga ya, sudah beda gitu. Kalau CMYK itu atau cyan, magenta, yellow, dan black itu lebih ke kumpulan yang udah saya sebutkan tadi ya, semuanya. Atau black itu bisa kita sebut sebagai key atau black. Nah, terus juga kalau RGB itu kumpulan dari warna merah, hijau, dan juga biru atau red, green, dan blue. Seperti itu, Bu. Sip, bagus ya, Bu. Udah bagus banget, Reja. Udah mengingat ya materi minggu kemarin. Oke. Bu, saya mau nambahin, Bu. Wah, boleh nih. Siapa nih? Ibnu ya? Boleh Ibnu gimana? Ya, jadi kalau warna RGB itu biasanya digunakan untuk media digital. Beda halnya dengan CMYK yang digunakan untuk keperluan cetak. Oke, bagus ya Ibnu. Berarti memperhatikan juga nih. Coba satu lagi deh. Ibu mau dengar suaranya Asri. Gimana Asri? Baik, Bu. Sedikit aja mungkin ya kalau warna RGB itu lebih terang dari CMYK, Bu. Sip, kalian sudah sangat baik ya dalam menyimak pembelajaran minggu kemarin. Terus pertahankan gitu ya anak-anak untuk terus fokus dalam pembelajaran, juga siap gitu ya untuk belajar. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa banget, Bu. Oh iya Bu, kalau untuk sekarang itu kita akan membahas materi apa ya Bu? Iya, Ibu. Materi apa ya, Bu, ya hari ini? Oke, wait ya. Ibu share screen dulu ya anak-anak. Udah muncul belum anak-anak? Sudah, Bu. Udah ya, aman ya. Coba ini terlalu jauh ya. Nah, jadi anak-anak, seperti yang ada di slide ini ya, kita akan membahas mengenai format gambar. Yang dimana ini tuh masih ada hubungannya juga sama materi yang minggu kemarin. Mungkin sebelum itu kita akan kontrak belajar dulu ya anak-anak. Coba disimak dengan baik-baik. Terus kalau misalnya ada yang tidak setuju atau misalnya kurang setuju gitu ya, boleh disanggah dan juga ajukan ya alasan yang mendukung, oke? Oke, nah sekarang di sini ada kontrak belajar. Nah, agar pembelajaran kita berjalan dengan efektif, ada beberapa hal nih yang harus diketahui dan juga disepakati oleh siswa yang disebut sebagai kontrak belajar. Yang pertama nih, di sini ada aturan belajar. Di aturan belajar ini, di sini siswa wajib on cam saat pembelajaran. Jika tidak ada kendala jaringan ya. Terus juga yang kedua, siswa melakukan dan juga menghadiri pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, absensi di setiap awal dan juga akhir pembelajaran atau bisa dilihat dari tugas yang masuk gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, di sini siswa hadir lebih dari 15 menit dari saat pembelajaran telah dimulai dan juga dianggap kalau misalnya ini gitu ya dianggap tidak hadir atau misalnya alfa. Bentar itu Reja lagi ngapain kamu Reja? Jangan buka HP ya kalau Ibu sedang menjelaskan. Nah, ini nih alasan Ibu ya anak-anak sebenarnya minta kalian untuk on cam nih di poin pertama. Karena kalau kalian off cam, itu Ibu nggak bisa tahu nih kalian masih ada yang memperhatikan atau misalnya kalian udah kemana gitu ya, didiemin nih laptopnya gitu. Coba anak-anak diperhatikan ya. Ini Ibu lanjutkan nih kontrak belajarnya. Tadi sampai mana ya? Sampai poin keempat ya. Yang selanjutnya, di sini untuk poin kelima, siswa bersikap sopan dan saat pembelajaran dilaksanakan. Selanjutnya, siswa diperbolehkan untuk minum namun tidak untuk makan ya anak-anak. Terus juga di sini siswa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Jika tidak ada tugas yang dikumpulkan, itu akan ada pengurangan poin. Nah, ini untuk aturan belajar. Yang selanjutnya ada penilaian, yang dimana untuk tugas itu 10%, untuk UTS 30%, UAS 30%, dan kehadiran 30%. Oke, anak-anak, itu untuk kontrak belajar kita ya. Di sini apakah ada yang keberatan? Atau misalnya ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ibu izin bertanya, Bu. Kenapa kehadiran itu lebih besar ya persentasenya dibandingkan dengan tugas harian? Ya,
Ya, di sini Ibu jawab ya, karena Ibu itu mau menghargai anak-anak yang rajin ya, yang mengikuti kelas dari awal sampai akhir gitu. Bukan hanya mengumpulkan tugas saja, padahal dia tidak mengikuti kelas atau misalnya bahkan tidak masuk kelas sama sekali. Kayak gitu ya, Sri ya. Kalau maksimal ketidakhadiran itu berapa ya, Bu? Nah, untuk maksimal ketidakhadiran itu 3 kali ya, untuk tanpa keterangan atau misalnya alfa. Terus kalau misalnya sakit, itu Ibu bisa masih maklumi ya. Gimana mengerti anak-anak? Baik, Bu, dapat, Bu. Baik, Bu. Oke, bagus ya. Kalau misalnya tidak ada yang keberatan lagi, mungkin di sini Ibu bisa lanjut. Sekarang kita ke bahasan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di antaranya, kita akan membahas mengenai macam-macam format gambar, terus juga fungsi dan manfaat format gambar, dan juga perbedaan fungsi antara format-format gambar. Gitu ya, anak-anak. Nah, baik, selanjutnya mungkin sebelum Ibu lanjutkan, ada yang tahu dulu nggak sebenarnya kita tujuan kita mempelajari materi ini itu apa ya? Ada yang Belum. tahu? Sama Bu, belum tahu. Iya, Bu, belum tahu juga. Belum, Bu. Oke, jadi Ibu kasih tahu ya di sini. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini tuh sebenarnya untuk menambah wawasan kita ya, juga misalnya pengetahuan kita mengenai dasar-dasar desain grafis. Salah satunya mungkin pada bagian format gambar ini, yang mungkin di sini kalian ada yang bertanya-tanya atau misalnya ada yang bingung juga ya, format gambar itu apa, terus juga ada berapa macam ya, format gambar itu kan banyak gitu ya. Terus juga untuk nantinya kalian bakal tahu kenapa ada banyak format, terus perbedaan di antara banyak format itu tuh apa gitu ya. Nanti juga ada kelebihan dan juga kekurangan yang akan kita tahu. Nah, sebenarnya itu ya yang nanti mungkin kita akan diskusikan juga bersama dan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, di sini mungkin untuk tujuan pembelajarannya sendiri, di sini nanti kalian itu mampu mengetahui macam-macam format gambar, kalian juga nanti mampu mengetahui fungsi dan manfaat format gambar, terus nanti kalian juga mengetahui nih perbedaan antara fungsi dari berbagai format gambar. Oke, mungkin langsung aja ya anak-anak, kita akan masuk ke materi format gambar. Nah, di sini ada yang tahu dulu nggak format gambar itu apa? Yang JPEG sama PNG itu bukan, Bu? Betul, tapi itu masuk ke dalam macam atau misalnya jenis format gambar ya, Ibnu. Jadi coba sekarang kita ke pengertiannya dulu deh. Tapi udah bagus ya, Ibnu udah bisa tahu. Ayo pengertiannya ada yang tahu? Ayo dong, gimana nih anak-anak? Yuk, jangan malu-malu yuk. Kita jawab aja ya, nggak apa-apa salah, kita berani mencoba gitu ya. Sebenarnya belum tahu, Bu. Hehe. Oke, nggak apa-apa ya. Yang lainnya bagaimana? Sama Ibu, belum tahu. Sama, Bu. Sama Ibnu kayak Nopal, belum tahu juga. Mungkin Asri bisa jawab, Bu. Aku juga belum tahu, Bu. Oke, nggak apa-apa ya anak-anak. Ibu kasih tahu di sini. Jadi format gambar itu merupakan cara standar untuk mengatur dan juga menyimpan file digital. File ini biasanya terdiri dari data-data digital. Nah, data-data digital itu berupa warna, cahaya, ilustrasi, yang pada akhirnya itu membentuk sebuah objek yang berupa gambar. Nah, yang dimana beberapa gambar di sini itu memiliki ini ya, format yang cukup berbeda gitu ya dengan yang lainnya. Nah, itu untuk pengertian dari format gambar ya anak-anak. Selanjutnya mungkin kalau jenis-jenis format gambar nih kalian pasti pada ada yang tahu ya anak-anak. Kalau nggak salah, Bu, itu tuh bitmap sama vektor ya, Bu? Nah, betul ya apa yang dikatakan sama Reja. Untuk jenis format gambar itu sendiri ada dua, yaitu ada gambar bitmap dan juga gambar vektor. Coba sekarang di sini Ibu jelasin sedikit ya mengenai gambar bitmap dan juga vektor. Di sini kalian perhatikan ya, jangan asik sendiri. Coba perhatikan penjelasan Ibu. Baik, Bu. Nah, oke, di sini ada yang pertama ini mengenai gambar bitmap. Jadi gambar bitmap itu adalah format gambar yang diolah melalui perangkat lunak atau software yang berbasis bitmap yang dapat disimpan ke dalam file gambar dalam berbagai format bitmap. Nah, kemudian
Untuk jenis format bitmap itu sendiri, yang pertama ada JPEG. Kalian pasti sering dengar ya, ada format gambar JPEG, kemudian GIF, kemudian PNG, dan juga kayak gini ya, anak-anak. Nah, yang selanjutnya ada software pengolah grafis. Nah, di software pengolah grafis ini, untuk format gambar bitmap, yang pertama itu ada Adobe Photoshop, kemudian juga ada Microsoft Paint, terus juga ada Corel Photo Paint, ada PaintShop Pro juga. Nah, mungkin di sini ada yang pernah mencoba salah satu dari keempat software ini, anak-anak? Saya udah pernah coba Photoshop, Bu, tapi baru dari minggu kemarin sih, terus dikasih tahu Kak Robi juga kelas 11. Oh, dikasih tahu sama Robi ya. Bagus ya, Ibu udah start duluan nih. Nah, anak-anak kalau misalnya kalian ada waktu luang, bisa gitu ya tanya-tanya juga sama kakak kelas kalian, sama kayak Ibu tadi ya. Boleh tuh, boleh juga. Iya, ayo guys, kita belajar bareng guys. Ikut gabung dong, Nu. Gas kenja, mantap. Udah nanti bicarainnya di luar kelas ya. Sekarang kita lanjutin dulu nih. Yang selanjutnya itu ada gambar vektor ya anak-anak. Yang dimana untuk pengertiannya sendiri, gambar format vektor ini adalah gambar yang ditampilkan menggunakan definisi yang matematis komputer. Yang dimana grafis vektor ini adalah salah satu metode yang dapat menciptakan hasil terbaik dan juga digunakan oleh kebanyakan aplikasi saat ini. Oke anak-anak, yang selanjutnya di sini ada jenis format dari gambar vektor. Di sini yang pertama ada SGV, kemudian ada CDR, terus juga Kira gitu ya. kita akan bersama, begitu banyak yang sama. Aduh, coba itu siapa yang nyanyi? Coba perhatikan ya. Ibu ini lagi menjelaskan loh. Coba perhatikan ya. Jadi kalau pas gini nih, sama nih kasusnya ya, sama Naufal barusan, Ibu jadi ingat waktu dulu nih, pernah juga tidak memperhatikan waktu kelas kayak gini ya, sama banget nih anak-anak kayak Naufal tadi ya, langsung nyanyi kayak gitu. Waktu SMK, atau Ibu kan dulu SMK ya, Ibu masih ingat sampai sekarang. Bedanya kalau Ibu dulu itu ngedengerin lagu itu pakai headset gitu ya. Terus ada guru yang lagi ngejelasin kayak gini. Nah, terus Ibu lagi asik-asik gitu ya ngedengerin lagu sampai nyanyi di dalam hati gitu ya. Tiba-tiba guru tiba-tiba gitu ya. Itu Ibu masih ingat banget tuh sama Pak Yanto gitu ya gurunya. Langsung nepuk pundak Ibu kayak gitu. Terus dia nanya materi yang dijelasin pas itu tuh materi apa? Maksudnya lagi ngejelasin materi apa gitu ya. Ya Ibu kan nggak bisa jawab dong karena Ibu di situ kan lagi pakai headset, terus lagi dengerin lagu juga, terus di situ juga saat itu juga disuruh buka headsetnya, diambil terus digunting. Nah di situ Ibu kapok ya, soalnya di situ Ibu apes 2 kali. Yang pertama Ibu gak dapat materi yang dijelasin sama guru, yang kedua headset Ibu digunting gitu ya. Nah dari situ Ibu nggak ada tuh yang namanya main-main lagi gitu ya kayak gitu. Nah jadi nanti nyanyi lagu galaunya bisa pas udah beres kelas ya Naufal ya. Udah kan tuh malah cerita ya Ibu suka keterusan ini anak-anak, mohon maaf. Sekarang Ibu mungkin bisa lanjutkan materinya, coba perhatikan ya Naufal ya. Ya Bu. Oke, mungkin ini untuk jenis format gambar yang vektor gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada software pengolah grafis vektor. Di antaranya itu ada Adobe Illustrator, kemudian juga ada Corel Draw, ada Inkscape, dan juga Macromedia Freehand. Nah, mungkin sampai sini dulu nih anak-anak, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu atau misalnya sudah cukup paham? Paham, Bu. Serius ya, udah paham ya? Coba di sini Ibu mau tes dulu ya. Coba kalau misalnya kalian paham, coba sebutkan perbedaan antara kedua jenis gambar yang tadi, ada gambar bitmap dan juga gambar vektor. Mungkin di sini Asri bisa menjawab. Baik Bu, maaf sebelumnya jika salah mohon dikoreksi ya Bu. Jadi untuk perbedaannya sendiri itu mungkin dari hasil gambarnya Bu. Kalau vektor diperbesar atau di zoom gitu hasilnya bakalan pecah atau jadi piksel-piksel. Beda halnya dengan bitmap yang kalau diperbesar atau di zoom itu tidak ada perubahan. Oke, makasih ya, bagus Asri. Mungkin penjelasannya sudah bagus di sini, namun jawabannya itu kebalik ya Asri. Yang harusnya yang pecah itu tuh yang bitmap, bukan yang vektor ya. Kalau vektor itu kebalikannya. Kalau di zoom atau misalnya diperbesar itu dia tidak akan berubah atau misalnya tidak ada perubahan.
Kayak gitu ya. Makasih Bu, maaf ya Bu sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Itu salah satu hal yang wajar. Mungkin yang penting kamu udah bisa udah berusaha gitu ya untuk mencoba memberanikan diri dan itu udah bagus ya. Selain Asri, mungkin di sini ada lagi yang ingin menjawab apa perbedaan lainnya? Saya Bu, Oke, apa coba? pendapat Bu sama Asri. Oke, yang Ya, lainnya bagaimana? dia Nopal jawab saya, Bu, kirain bakalan berpendapat. Ternyata sama juga. Ya udah, saya juga sama, Bu. Oke. Ibnu bagaimana? Ibnu ada yang mau Wah, disampaikan? jelas Bu, sama juga. Oke, sama ya semuanya ya. Oke, di sini Ibu mau nambahin ya sedikit. Jadi mungkin di sini perbedaan simpelnya itu, kalau misalnya gambar bitmap, itu hasil gambarnya kalau misalnya di zoom itu diperbesar akan buram ya. Atau misalnya setiap warnanya itu terlihat terpisah-pisah nanti. Ada menjadi piksel-piksel kecil kayak gitu ya anak-anak. Beda halnya kalau misalnya sama gambar vektor yang jika di zoom atau diperbesar itu gambarnya tidak akan berubah atau dalam artian itu tidak berbeda, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kayak gitu ya anak-anak. Oh iya Bu, tapi kenapa gitu kalau gambar bitmap itu kalau diperbesar itu jadi pecah ya Bu? Iya, karena gambar bitmap itu jika diperbesar, otomatis ukuran pikselnya juga itu akan membesar ya, Noval. Itulah mengapa gambar bitmap itu tuh menjadi pecah saat diperbesar. Oke, mungkin Ibu di sini tambahin ya sedikit. Mungkin di sini juga kalian ada yang penasaran mengapa kalau misalnya gambar vektor itu kebalikannya dari gambar bitmap ya. Yang jika di zoom itu atau misalnya diperbesar itu tidak pecah. Ya, karena di sini gambar vektor itu tidak bergantung pada pada resolusi gambar gitu ya, yang dimana ketika diperkecil atau misalnya diperbesar itu akan selalu merender dengan kualitas yang tinggi karena tidak bergantung pada resolusi gambar yang tadi Ibu sebutkan. Bagaimana? Mungkin sampai sini dulu. Cukup paham anak-anak? Baik, Bu. Baik Dapat Bu, dimengerti. dapat dimengerti. Mantap. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum Ibu lanjut. Aman, Bu. Sejauh ini belum ada yang ingin ditanyakan. Dari saya aman juga Bu. Belum ada Bu. Oke, Naufal bagaimana? Insya Allah aman Bu, belum ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau gitu Ibu mau kalian coba diskusi ya mengenai materi di pertemuan kali ini. Di sini Ibu sudah siapkan apa saja yang harus kalian cari, dan di sini juga Ibu sudah bagi kelompok ya anak-anak menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Ibnu dan juga Naufal, kelompok kedua itu ada Reja dan juga Asri. Ya, nah untuk detail yang harus kalian diskusikan, setiap kelompok itu seperti ini ya anak-anak. Untuk kelompok 1 itu kalian diskusikan sama teman sekelompoknya mengenai jenis format gambar bitmap ya, yang dimana tadi sudah dijelaskan juga untuk gambar bitmap itu ada JPEG, PNG, GIF, dan juga TIFF. Nah, yang meliputi pengertian, kelebihan, dan juga kekurangan. Jadi yang dicarinya itu pengertian, kelebihan, dan juga kekurangannya. Untuk kelompok 2, ini berbeda dengan kelompok 1. Kalau misalnya kelompok 1 itu mencari format gambar bitmap, yang kelompok 2 di sini kalian mencari format gambar vektor ya, yang dimana format gambar vektor itu sendiri terdiri dari SGV, CDR, kemudian AI, dan juga EPS ya, yang meliputi sama juga ya yang dicarinya pengertian, kelebihan, dan juga kekurangannya. Nah, anak-anak, di sini waktunya itu 15 menit ya untuk waktu kalian diskusi. Nah, selama 15 menit nanti Ibu akan jalan-jalan ke kelompok 1 atau misalnya nanti ke kelompok 2 juga ya untuk mengecek kalian berdiskusi dengan baik, atau misalnya nanti kalian ada yang kebingungan gitu atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, itu boleh ya ditanyakan saat Ibu mengecek ke kelompok kalian nanti. Mengerti anak-anak? Baik Bu. Baik, Bu. Bu. Lalu bisa berdiskusi sekarang, Bu? Besok ya, Reja. Enggak dong. Sekarang ya, lanjut berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti Ibu kunjungi satu-satu. Selamat berdiskusi anak-anak. Semangat ya. Gimana nih Pak? Kita ke bagian format tadi itu bitmap. Yang pertama mau dikerjain yang mana dulu nih? Kalau gitu berarti kita tuh nyari tentang apa sih JPG, PNG, GIF, sama TIFF ya? Ya, itu. Pembagiannya mau gimana nih Pak? Aku saran sih kita bagi 2, kan itu ada 4 tuh kan.
Nah, Ya. jadi satu orang 2 format gimana? Boleh. Kalau dari aku mah jadi kalau boleh aku bagian JPG sama PNG ya Nu. Ya, boleh. So, berarti aku bagian GIF sama TIFF ya? Oke, wait ya, aku cari dulu materinya. Oke. Nah, udah nemu nih. Tadi tuh Ian sama apa ya tadi yang harus dicari tuh? Kalau nggak salah tadi teh fungsi gak sih? Fungsi sih tadi. Kayaknya bukan deh. Apa ya, lupa. Oke, gimana anak-anak? Diskusinya lancar, aman? Mas Bu, tadi itu kita nyari pengertian sama apa ya Bu? Sama fungsi bukan sih Bu? Nah iya Bu, tadi tuh kami lupa Bu. Hehe. Oh, jadi kalian cukup cari pengertian, terus juga kelebihan sama kekurangannya aja. Nah, Lanjut cari materi aja deh Pak. bilang kekurangan. Gimana Ji? Lanjut cari materi aja kayaknya. Oke nih, dikit lagi berarti ya. Nah, aku nemu nih semuanya nih. Kamu udah belum? Bentar. Ini yang materi TIFF lumayan juga ya. Berapa menit lagi Pak waktunya? 5 menit lagi Ji. Mau dibantu nggak nyari materinya? Gak kerasa banget lagi ya waktunya. Gak usah Bal. Santai. Bisa nih. Bentar lagi mau nemu. Oke. Anak-anak dimaksimalkan ya diskusinya ya. Jangan sampai ada yang terlewat karena di sini ada nilai plus juga nih untuk diskusi ini. Yang lumayan juga di sini bisa menambah juga nilai kalian ya. Oke, siap Bu. Bu. Oke, Ibu di sini mau ke kelompok sebelah dulu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih anak-anak? Aman sih Bu sepertinya. Harusnya aman. Aman ya, oke. Dilanjutkan ya diskusinya. Oke Bu. Terima kasih. Gimana Nu? Aman nggak? Aman sih, ini udah tinggal kita paparin aja di kelas. Aman nih Pak. Oke, untuk pembagiannya gimana nih untuk pemaparan nanti Nu? Kayaknya sesuai tadi aja deh. Sesuai materi tadi aja gimana? Oke, bisa. Oke, mantap. Ya? Yuk. Sip. Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengaran. Oke, jika kita ke bagian diskusi jenis format vektor gitu kan ya. Nah, gimana nih kita mau cari barengan sambil aku share screen atau misalnya bagi-bagi apa ya tugas aja gitu, cari sendiri. Gimana nih? Kayaknya kita cari masing-masing dulu aja deh, Ja. Soalnya kalau kamu sambil share screen gitu, takutnya nge-lag di aku. Di sini jaringannya lagi jelek soalnya. Oh, oke. Tadi itu kita harus nyari apa aja sih? Cari pengertian, terus juga kelebihan sama kekurangan dari format gambar SVG, CDR, sama AI, sama GEM. Oh, oke. Siap, kamu bagian apanya, Sri? Aku mau apa aja, bebas. Kamu dulu atau yang milih, nanti coba aku yang sisanya nyari buat nyari gitu kan, ladies first. Oke deh, aku bagian pengertian aja ya. Oke, boleh aku bagian nyari kelebihan sama kekurangan, Mbak ya. Tadi Asri di pengertian, aku di kelebihan sama kekurang. Oke, ini kok pada diem-diem gini, gimana diskusinya? Ya Bu, kami baru beres pembagian tugas Bu gitu buat cari materinya. Iya Bu, ini lagi mencari materi sesuai yang tadi sudah dibagiin. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau misalnya ada kebingungan anak-anak terkait tugas kelompok ini? Kalau ada boleh sekarang ya, mumpung Ibu di sini nih. Belum ada Bu.
Belum ada ya? Oke, lanjutkan ya diskusinya. Baik, Bu. Tugas aku udah beres, Ja. Kamu gimana? Ada yang kesulitan nggak cari materinya? Bentar. Aku ini lagi nyari yang format gambar GEM gitu, yang masih ragu sih, Ci. Aku bantu juga ya. Boleh. Kamu cari yang kelemahannya aja, ini aku lagi nyari yang kelebihan. Oke, wait. Diskusinya 5 menit lagi ya, anak-anak. Coba dimaksimalkan. Setelah ini nanti akan ada pemaparan setiap kelompok ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke. Nah, itu mau gimana, Ci, pembagiannya buat pemaparan nanti? Buat pemaparannya ya, gimana kalau kamu bagian yang AI sama JM, terus aku yang bagian SVJ sama CDR? Boleh. Udah gitu aja, Ci. Oke. Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah habis ya, terhitung 15 menit kalian berdiskusi. Sekarang saatnya pemaparan hasil diskusi bersama teman kelompok. Coba yang pertama yang mau memaparkan kelompok siapa dulu? Hasil kelompoknya, hasil diskusi. Dipilih sama Ibu aja, Bu. Oke, bener nih nggak ada yang mau mengajukan untuk mau pertama memaparkan hasil diskusinya gitu? Kelompok saya dong Bu, mau mencoba pertama untuk memaparkan hasil diskusinya Bu. Oke, boleh langsung aja ya. Lanjut. Oh, Oke. teman saya mangga. Oke, baik. Cek. Tes ada suaranya? Oke, ada. Aman-aman. Baik, teman-teman izin memaparkan hasil diskusi kelompok 1 ya, mengenai jenis gambar bitmap yang dimana di sini kami berdiskusi mengenai pengertiannya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Untuk format gambar yang kami diskusikan itu ada 4, yang diantaranya ada JPEG, PNG, GIF, dan juga TIFF. Yang pertama mengenai format JPEG dan PNG akan dipaparkan oleh rekan saya Nova. Silakan. Oke, hatur nuhun Mas Aji. Yang pertama itu ada JPEG gitu ya, JPG. Itu kalau di satu mah bacanya. Nah, mulai dari pengertian. Jadi JPEG itu singkatan dari Joint Photographic Expert Group gitu ya. Yang merupakan skema kompresi file bitmap gitu ya. Nah, pada awalnya file yang menyimpan hasil foto digital memiliki ukuran yang besar gitu ya, sehingga tidak praktis. Nah, dengan format baru ini ya, hasil foto itu yang semula berukuran besar, JPEG, PNG, TIFF dan juga GIF berhasil dikompresi atau dimanfaatkan gitu ya, sehingga ukurannya kecil. Nah, tadi itu mengenai pengertiannya gitu. Sekarang kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu sudah digunakan jadi standar gambar di internet. Yang kedua, jenis data yang bisa dikirim dan dilihat secara bebas. Dan yang ketiga, memudahkan dalam mengunduh foto. Nah, itu kelebihannya. Sekarang ada kekurangannya. Yang pertama itu tidak begitu baik untuk menyimpan gambar pajangan atau artistik. Nah, yang kedua, tidak ideal untuk penggunaan tipografi, crisp line, atau bahkan hasil fotografi dengan sudut yang tajam, karena objek itu kadang menjadi samar atau blur. Nah, kemudian yang ketiga, itu media penyimpanan yang terbatas. Nah, mungkin itu mengenai format gambar JPEG gitu ya. Yang kedua itu format gambar PNG. Nah, format gambar PNG ini merupakan format gambar yang sangat baik gitu ya untuk grafis internet karena mendukung transparansi di dalam perambahan atau browser dan memiliki keindahan tersendiri yang tidak bisa diberikan GIF atau bahkan JPEG gitu ya. Nah, bisa disebut juga sebagai salah satu format yang merupakan gabungan dari format JPEG dan juga GIF. Nah, untuk tipe ini mampu untuk menggradasikan sebuah warna. Nah, tadi mengenai pengertiannya, yang selanjutnya itu mengenai kelebihannya. Nah, yang pertama itu adanya warna transparan dan alpha yang memungkinkan sebuah gambar transparan, tapi gambar tersebut masih dapat dilihat mata seperti samar-samar atau bening. Nah, yang kedua, file itu dapat diatur jumlah warnanya, ya, yang sehingga
kompresi file PNG itu lebih baik daripada GIF gitu ya. Nah, yang ketiga itu kompresinya itu tidak menghilangkan data. Nah, sedangkan lanjut ke poin keempat, solusi kompresi yang powerful dengan warna yang lebih banyak gitu ya. Yang selanjutnya, kelebihan selanjutnya, penayangan citra secara progresif atau progressive display. Yang kelebihan yang terakhir itu adanya gamma atau pengaturan terang gelapnya citra and brightness ya. Nah, setelah kelebihannya, yang terakhir itu ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu tidak banyak seperti JPEG sebelumnya gitu ya. Kekurangannya itu hanya ada satu, yaitu PNG belum populer sehingga sebagian brosurnya itu tidak mendukungnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin boleh dilanjutkan kepada Mas Aji. Oke, hatur nuhun Kang Noval. Di sini saya mau melanjutkan lagi. Untuk sekarang mengenai dua jenis format gambar yang selanjutnya itu ada GIF dan juga TIFF. Yang ketiga ada GIF. GIF adalah format gambar asli yang dikompres dengan CompuServe. GIF juga memiliki kombinasi warna yang sedikit dibanding dengan JPEG, namun mampu menyimpan grafis dengan latar belakang atau background transparan, ataupun dalam bentuk animasi sederhana. Format GIF hanya dapat menyimpan gambar dalam kurang lebih 8 bit dan hanya mampu digunakan mode grayscale, bitmap, dan index color. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama ada mendukung animasi gambar, yang kedua bersifat tidak pecah-pecah, dan yang ketiga menggunakan kompresi tidak menghilangkan data. Di samping kelebihannya ada juga kekurangannya. Yang pertama, tidak cocok digunakan dalam fotografi modern. Yang kedua, penyimpanan data gambar terbatas. Dan yang ketiga, gambar GIF ini berukuran lebih kecil daripada JPEG. Lalu yang keempat, ada TIFF, yang mana TIFF merupakan format file terkompresi yang biasa digunakan atau di paket desktop publishing dan juga merupakan format file bagi percetakan yang diindikasikan dengan ekstensi. Format TIFF juga biasa digunakan untuk kebutuhan percetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. Ukuran berkas untuk format ini biasanya sangatlah besar. Lalu ada kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihannya, menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi atau gambar yang dihasilkan tampak nyata dan bagus. Dan kekurangannya itu gambar yang dihasilkan memiliki kualitas gambar yang tinggi, maka ukuran memorinya pun haruslah sangat besar. Dan mungkin itu hasil diskusi kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, izin bertanya untuk kelompok 1, itu kan yang pertama memaparkan mengenai format JPG. Nah, saya juga pernah tahu ada juga yang namanya format JPEG. Pertanyaannya adalah apakah format JPG dan JPEG itu sama aja atau berbeda? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari rekan saya, Kang Noval bisa menjawab karena berhubungan langsung dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai JPG. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Asri tadi sebenarnya format JPG dan juga JPG itu berbeda ya. Nah, jadi salah satu perbedaan antara JPG dan juga JPEG yaitu format atau ekstensi dari file gambar bisa mempengaruhi kualitas dari gambar tersebut. Izin masuk. Terus kalau gitu bagusan mana ya antara JPG dan JPEG gitu? Oke, kalau dari segi kualitas sih sebenarnya JPEG gitu ya, karena JPEG paling banyak digunakan dan juga untuk kelebihan lainnya mungkin JPEG ini yaitu dalam hal kualitas warna. Karena setiap warna yang dipakai itu memiliki variasi warna yang lebih cocok dan juga lugas gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Cukup. Oke, very good ya kelompok 1 atas presentasinya. Coba kita kasih tepuk tangan dulu anak-anak.
Oke, mungkin kita lanjutkan saja untuk yang selanjutnya. Kelompok 2, silakan dimulai pemaparannya. Baik Bu, oke teman-teman, untuk hasil diskusi kelompok kami mengenai format gambar vektor yang meliputi format SVG, CDR, AI, dan juga EPS, yang dimana kelompok kami telah berdiskusi sesuai dengan pengertian, kelebihan, dan juga kekurangannya dari masing-masing format gambar. Yang pertama, mengenai format gambar SVG dan CDR akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan Asri, dipersilakan. Oke, yang pertama itu SVG, pengertiannya adalah format gambar yang umum digunakan pada format gambar berbasis vektor. Keunggulan gambar berformat SVG adalah tampilannya yang tetap rapi meskipun diperbesar berkali-kali. Nah, kelebihannya adalah yang pertama, file SVG mempunyai ukuran yang ramping dan dapat dikompres dibandingkan GIF maupun JPEG. Yang kedua, gambar dengan format SVG mempunyai sifat yang scalable atau dirubah sesuai dengan bagaimana kita mengatur ukurannya. Yang ketiga, gambar berformat SVG dapat dicetak dengan kualitas yang tinggi, sama halnya kita mencetak gambar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir, kita bisa memperbesar gambar tanpa khawatir akan pecah atau buram dengan format SVG, layaknya kita mengedit gambar vektor di CorelDRAW. Nah, kekurangannya, tidak semua browser minoritas bisa mendukung format SVG. Kita diharuskan menyiapkan pengganti yang berformat JPEG atau PNG. Nah, yang kedua ada CDR. Pengertiannya adalah format file untuk software grafis yaitu CorelDRAW. Format ini bersifat vektor dan format default dari CorelDRAW. Gambar yang berekstensi .cdr apabila diperbesar atau diperkecil melebihi resolusi tidak akan mengalami distorsi atau pecah. Nah, kelebihannya yang pertama itu lebih user friendly, yang kedua itu format import dan export user cukup lengkap, dan yang terakhir itu resolusi tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya itu, yang pertama ada ukuran file besar, dan yang kedua itu color scape-nya harus dikoreksi sebelum penggunaan. Kayak gitu mungkin. Oke, makasih banyak Asri. Lanjut. Selanjutnya mungkin untuk dua format lagi akan saya tambahkan, yaitu format AI dan juga EPS, yang dimana masing-masing format memiliki pengertian, kelebihan, kekurangan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pengertian AI ya. Di sini AI merupakan format file grafik berbasis vektor yang dimiliki oleh software grafik Adobe Illustrator sebagai format default dari pabrikannya. Nah, gambar yang berekstensi AI ini apabila diperbesar ataupun juga diperkecil tidak akan mengalami distorsi ataupun pecah gitu ya. Ukuran file berformat ini biasanya besar karena belum mengalami kompresi. Lalu ada kurang lebih 3 kelebihan dari format AI ini ya. Yang pertama, resolusi hasil itu tinggi. Nah, yang kedua, warna lengkap dan juga warnanya itu lebih halus ya. Nah, yang ketiga, terintegrasi dengan software yang lain. Nah, untuk kekurangannya itu cuma satu ya, yang informasi yang kita dapatkan itu gambarnya tidak terlihat realistis. Yang kedua itu ada EPS. Nah, untuk pengertiannya itu merupakan suatu format berkas grafis yang berisikan grafis maupun vektor yang digunakan dalam program Adobe Illustrator, masih sama ya seperti AI tadi, dan perangkat lunak lain untuk grafis vektor pengolahan. Nah, untuk kelebihannya, EPS juga mempunyai gambar pratayang yang memudahkan program aplikasi untuk melihat isi dalam file tanpa perlu melakukan proses render. Yang ketiga, itu mohon maaf, berkas EPS sudah mampu menyimpan beragam mode warna yang meliputi warna CMYK, RGB, grayscale, dan juga bitmap. Lalu untuk kekurangannya itu sendiri, EPS ini sebagai salah satu yang mungkin sering digunakan oleh para desainer grafis gitu ya. Nah, EPS ini memiliki kekurangan yang cukup menjadi perhatian gitu ya, yaitu format gambar file ini diketahui tidak mampu menyimpan informasi alpha channel. Oleh karena itu, banyak pengguna yang menggunakan format EPS apabila sudah di tahap final atau pracetak gitu ya. Mungkin itu hasil diskusi kami mengenai jenis atau macam format gambar vektor. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya mau bertanya dari kelompok 1.
Mohon maaf. Boleh silakan Ya, Ibnu. barusan disampaikan bahwa format gambar EPS itu tidak bisa menyimpan alpha channel. Nah, yang ingin saya tanyakan, alpha channel itu apa ya? Oke, terima kasih Ibnu atas pertanyaannya. Karena ini masuk ke bagian pembahasan saya gitu ya, yang udah baru saya jelaskan, mungkin saya langsung jawab aja. Nah, jadi alpha channel itu merupakan komponen warna yang mewakili tingkat transparansi atau opacity dari suatu warna. Nah, yang dimana warna ini digunakan untuk menentukan bagaimana suatu pixel di render ketika dicampur dengan yang lain, seperti itu. Nah, bagus ya jawabannya ya, Nareja. Bagaimana Ibnu, sudah cukup jelas mungkin? Aman Ibu, cukup jelas. Terima kasih. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Aku mau nanya dong, dari tadi kan kalian bahas mengenai berbagai format gambar tuh, yang semuanya itu singkatan gitu ya, contohnya kayak IPS gitu ya tadi. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih kepanjangannya dari singkatannya itu? Oke, langsung dijawab aja mungkin ya. Untuk panjangannya tahu dong, mungkin satu persatu ya, dari mulai SVG dulu. SVG itu Scalable Vector Graphics, terus ada AI, ada Illustrator, CDR itu untuk file Corel Draw, dan yang terakhir itu EPS atau Encapsulated PostScript. Wah, oke, sip. Makasih atas jawabannya nih, mantul. Nah, gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Cukup mantap. sudah. Nah, anak-anak mungkin kita bisa kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2, untuk pemaparannya bagus banget, untuk hasil diskusinya juga udah sangat baik ya. Kelompok 1 maupun kelompok 2 semuanya Ibu kasih apresiasi. Udah bagus banget ya, kalian bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari teman-teman yang kalian nggak itu susah ngomong. Oke. Maaf. Oke, anak-anak, mari kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2 karena sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah, baik anak-anak, sepertinya hasil diskusi yang kalian paparkan itu semuanya udah betul ya, udah cukup baik, udah aktif juga, terus juga kalian udah bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kalian ajukan. Nah, untuk sekarang mungkin karena ini akhir pertemuan kita kali ini, karena tidak ada yang akan dibahas lagi ya, mengingat kita sudah di akhir pembelajaran, mungkin tidak ada pembahasan lagi. Coba sebelum berakhirnya kelas dan juga pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan dulu nggak seputar materi kali ini? Coba mungkin Ibu tunjuk ya, dari Naufal dulu. Bagaimana nih kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, jadi simpulan yang aku dapat simpel sih sebenarnya Bu. Jadi berbagai jenis format gambar itu punya ciri atau perbedaannya masing-masing, yang mana itu dapat digunakan untuk desainer dalam membuat sebuah karya desain gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan format yang beliau pakai. Oke, agar adil gitu ya. Di sini Ibu mau tanya-tanya deh satu-satu ya untuk kesimpulannya. Buat Naufa udah bagus banget ya, udah bisa menyimpulkan very good gitu ya. Selanjutnya boleh lanjut ke Asri mungkin. Oke, dari pembelajaran di materi kali ini, jadi format gambar itu dibagi menjadi dua, yaitu bitmap dan vektor, yang dimana masing-masingnya itu memiliki macam atau jenis format gambar lagi. Format gambar bitmap itu contohnya seperti JPG, PNG, GIF, dan TIFF. Sedangkan format gambar vektor itu contohnya seperti SVG, CDR, AI, dan EPS. Oke, udah bagus ya, good job, bagus Asri. Sudah bisa menyimpulkan juga. Next, mungkin kita akan mendengar suaranya Ibnu. Ya, baik Bu. Sebetulnya kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain sebelumnya. Namun di sini saya mau sedikit nambahin aja mungkin dari software pengolah grafis ya Bu. Untuk pengolah grafis bitmap itu menggunakan software diantaranya ada Adobe Photoshop tadi, lalu Microsoft Paint, Corel Photo Paint, lalu ada Paint Shop Pro. Dan untuk yang grafis vektor
Itu sendiri ada Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, dan tadi ada Macromedia Freehand kalau tidak salah. Ya. Sip, bagus ya, Ibnu sudah bisa memberikan kesimpulan juga. Nah, yang terakhir nih, Reja, bagaimana Reja? Baik, Bu. Untuk simpulannya mungkin kurang lebih udah sama seperti teman-teman yang udah sampaikan di sini ya. Karena tidak jauh sesuai dengan materi yang udah Ibu bahas. Oke, aku mau nambahin aja mungkin dari segi hasil atau output yang keluaran itu bakal berbeda ya. Dari yang formatnya bitmap, terus juga sama yang formatnya vektor. Gitu. Kalau bitmap itu jika diperbesar akan pecah, jika vektor itu sebaliknya. Nah, terima kasih Bu, mungkin segitu. Oke, good ya, bagus ya. Oke, good, bagus ya anak-anak. Kalian sudah bisa memberikan kesimpulan. Semuanya coba kita tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelas ini. Sebelum itu jangan lupa ya Ibu mau kasih tugas dulu nih, mau kasih oleh-oleh buat kalian. Nah, di sini tugasnya itu adalah kalian membuat desain ya. Desain poster, terus simpan nih dengan format JPEG, PNG, GIF, dan juga TIFF. Nah, terus juga tugas ini tuh tugas individu, dikumpulkannya nanti minggu depan ya, agar kita bisa bahas bareng-bareng. Terus juga hasil pengamatannya nanti bisa dikirim lewat Ibu, pakai formatnya format PDF ya teman-teman. Nah, terus juga deadline-nya sehari sebelum kelas minggu depan dimulai, jadi jam 23.59. Kayak gitu mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau sudah cukup paham mengenai tugasnya? Paham, Bu. Oke, paham ya. Baiklah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin nanti kalau misalnya kalian bingung masalah tugas atau misalnya mengenai materi-materi pembelajaran hari ini, boleh langsung aja hubungi kontak WA Ibu ya. Anak-anak, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan juga memperhatikan nih pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.